Lama tidak terdengar kabarnya, artis Sally Marcelina tiba-tiba muncul dengan kabar tak sedap. Mantan bintang film panas itu mengaku telah ditipu oleh 4 perusahaan rekanan bisnisnya yang bergerak dalam bidang agrobisnis, yaitu perkebunan teh dan kopi, peternakan ayam boiler, serta budidaya ikan gurame. Bulan Maret 2002 lalu, Sally telah menanamkan modal sebesar 1 miliar rupiah pada 4 perusahaan, yaitu PT Kinaria Era Bumi Nusa, PT Menurut Syahnaz, aksi itu dilakukan untuk menentang aksi kekerasan yang semakin hari semakin meningkat. Termasuk kekhawatiran terjadinya kerusuhan saat pemilihan presiden 5 Juli mendatang. Pemirsa, berikut ini adalah berita terakhir yang diterima tim Cek dari selebriti kita. Lagi-lagi rumah artis dibobol sekawanan maling. Kali ini giliran rumah aktor Dery Drajat di kawasan Tanjung Barat Indah, Jakarta Selatan yang mengalami musibah. Menurut Dery Drajat, sejak Sabtu lalu, ia dan seluruh anggota keluarganya sedang berada di Bandung. Ketika pulang pada hari Minggu, rumah Dery sudah dalam keadaan berantakan. Hampir semua barang elektronik kecuali TV yang terletak di kamar pembantu dan uang milik Dery Drajat habis digasak. Total kerugian dari aksi pencurian itu ditaksir mencapai 100 juta rupiah lebih. Sampai berita ini diturunkan, kasus pencurian ini masih dalam penyelidikan jajaran Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebelum kejadian pencurian itu, apakah Dery mempunyai firasat? Luar biasa sih firasatnya gitu ya. Yang misalkan tuh di kamar belakang, di kamar pembantu saya itu, di ruang pembantu di belakang gitu ya, itu ada TV. Tiba-tiba saja sebelum saya keluar, saya panggil pembantu saya, "TV kamu masukin kamar tuh." Saya bilang, "Tutupin pakai kasur." "Wah, si bapak ngapain? Daripada ntar kamu pulang-pulang nggak bisa nonton TV," saya bilang kan. Ya itu kan udah sebuah pertanda gitu. Apakah dalam hak ini pihak keamanan kompleks tidak melakukan penjagaan? Saya mencoba untuk berpikir ke arah sana gitu ya, tapi ujung-ujungnya saya selalu tidak ada keyakinan, tidak ada kepastian apakah betul atau tidak. Karena yang namanya juga sebutan aja udah maling, penjahat, yang mau dijaga seapapun juga kalau emang maling ya maling aja. Salah satu kameramen sebuah reality show produksi Bintang Group atau Cek Group bernama Ahmad Fauzi Senin kemarin mengadu ke Polres Metro Jakarta Selatan karena telah diancam dan dirugikan saat melaksanakan tugas Minggu malam lalu. Semuanya berawal ketika tayangan reality show ini hendak melakukan syuting tentang seorang remaja putri bernama Gadis yang mengintai kekasihnya. Ketika Gadis ingin menemui sang pacar yang bernama Ari Damadi, Ari langsung mengacungkan sebuah pistol dari balik pagar. Ia kemudian keluar rumah berteriak meminta agar syuting dihentikan sambil terus menodongkan pistolnya ke arah Fauzi, sang kameramen dan anggota tim liputan lainnya. Setelah itu, ia meminta pada tim liputan tayangan ini untuk menyerahkan 2 kaset rekaman gambar dari 2 kamera yang berbeda. Setelah diserahkan, kaset langsung dibanting, diinjak, dan dirusak. Setelah kejadian ini, Senin sore kemarin, Fauzi melaporkan hal ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk saya sendiri kan itu kan beban moral ya, apalagi kita saat itu lagi tugas kerja. Yang pasti sih, untuk saya karena dia ngancam kita kalau seandainya nggak dikasih kasetnya, itu mau nyari-nyari kita semua. Dia ngancam kalau plat mobil kita itu udah dicatat sama dia. Intinya sih dia, ngancam kasetnya supaya nggak ditayangin dan dia minta malam itu juga kasetnya dikasih ke dia. Makanya saya ada ambil langkah buat melapor ke polisi. Cek juga meminta komentar pembawa acara reality show ini, yaitu Ari Daginks dan Desta. Meskipun keduanya tidak selalu turun langsung meliput untuk acara ini, namun mereka sangat menyesalkan terjadinya ancaman yang dialami tim liputan saat bertugas. Gue kaget banget dan terus terang gue ketakutan karena emang ya gimana sih pistol gitu dan ini kan nggak main-main ya, namanya senjata api gitu, sangat menakutkan bagi kita dan sangat mematikan gitu. Jadi kalau ngomongin kayak gini emang nggak main-main. Gue sih sangat ya bukan takut cuman ngerasa ya jangan sampai kayak gini lagi deh, moga-moga gitu diselesaikan secara damai deh. Gue kaget banget ya. Kalau gue ada juga, oh my god men. Bisa pusing juga kali ya. Pasti anak-anak juga bingung lah kalau udah kayak gini kan ya.
Gue juga kayaknya merasakan gimana perasaan mereka saat itu kalau emang benar-benar itu kejadian sama gue gitu. Atas peristiwa ini, produser acara reality show remaja tersebut, Fani Ramasari memberikan tanggapan kepada Cek dan Cek. Jadi setelah peristiwa itu kami mengambil keputusan agar kameramen kami yang bertugas saat itu, Fauzi dan beberapa anggota tim liputan lainnya untuk melaporkan hal ini ke Polres Jakarta Selatan karena pada kenyataannya memang dia sudah mengalami tindakan pengancaman berupa penodongan pistol terhadap dirinya dan juga pengrusakan 2 buah kaset dari 2 buah kamera yang berbeda. Sebagai karena kami tahu bahwa kita memang ingin menyelesaikan hal ini secara hukum, maka memutuskanlah untuk dibawa hal ini ke polisi. Selama ini tayangan produksi kami ini belum pernah mengalami hal seperti ini dalam arti secara langsung diancam. Kebetulan kemarin itu menggunakan pistol dan barangnya dirusak. Ini baru kejadian yang pertama. Sebelumnya kita tidak pernah mengalami hal ini karena dalam melaksanakan tugasnya tim liputan yang menerima laporan dari remaja untuk menyelesaikan kasusnya dan kemudian mengintai pacarnya itu, kita melewati sebuah sistem dan prosedur yang memang sudah kita perhitungkan baik-baik. Artinya kita berusaha tidak merugikan si pelapor maupun yang dilaporkan, sehingga selama ini semua kasus anak-anak remaja yang kemudian ditayangkan di tayangan reality show produksi kami itu dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan pada beberapa kali kesempatan yang dilaporkan itu kami minta waktu untuk wawancara dan mereka bersedia memberikan statement tanggapannya setelah pacarnya itu melakukan investigasi terhadap dia melalui tayangan kami. Jadi selama ini semuanya baik-baik aja. Pemirsa, ikuti terus kuis SMS Cek dan Cek. Caranya mudah, ketik CR spasi star, kirim ke 6288 untuk semua operator JSM. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah. Pemenang kuis periode Selasa hingga Sabtu pekan lalu adalah 0856 7817 sekian. Nah pemirsa, Cek dari Cek akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Lama tidak terdengar kabarnya, artis Sally Marcelina muncul dengan berita tidak sedap. Ia ditipu oleh 4 perusahaan agrobisnis milik rekanan bisnisnya. Mantan bintang film panas ini mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah. Lama tidak terdengar kabarnya, artis Sally Marcelina tiba-tiba muncul dengan kabar tak sedap. Mantan bintang film panas itu mengaku telah ditipu oleh 4 perusahaan rekanan bisnisnya yang bergerak dalam bidang agrobisnis, yaitu perkebunan teh dan kopi, peternakan ayam boiler, serta budidaya ikan gurame. Bulan Maret 2002 lalu, Sally telah menanamkan modal sebesar 1 miliar rupiah pada 4 perusahaan, yaitu PT Kinaria Era Bumi Nusa, PT Mahkota Agro Purbamas, PT Trimurti Pratama Prima, dan PT Citra Farm. Menurut Sally, 7% hasil keuntungannya hanya dibayar selama 4 bulan saja. Selebihnya, Sally mengaku telah ditipu dengan menerima cek kosong sebanyak 8 lembar. Sebagai penanam modal, Sally tentu saja merasa dirugikan. Ia pun langsung menghubungi para direksi di perusahaan tersebut, namun ia tidak memperoleh penjelasan apapun. Bahkan kabar terakhir yang diterimanya, perusahaan itu fiktif. Menghadapi persoalan ini, langkah apa yang akan Sally tempuh? Pokoknya sejak cek itu ditolak, mereka tidak mentransfer uang-uang yang ada di bank itu, saya sudah melakukan teguran kepada mereka gitu. Dan saya sekarang masih menunggu niatan baik mereka seperti apa. Tapi kalau seandainya tidak ada penyelesaiannya, saya akan menempuh jalur hukum. Apakah Sally tidak menaruh curiga saat menanamkan investasi ke 4 perusahaan agrobisnis itu? Mereka memperlihatkan lahannya, terus mereka juga memberikan bukti-bukti bahwa mereka mengirim bahwa peternakan maupun perkebunan itu memang ada gitu pada saat itu. Dan saya pikir ini cukup kuat karena di atas notaris juga perjanjiannya. Apakah dalam persoalan ini tidak tertutup kemungkinan jalan damai yang akan Sally tempuh? Iya, upaya damai, tapi kita akan memberikan deadline kepada
4 perusahaan ini sampai kapan mereka akan mengembalikan kita punya uang gitu.